Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofa Ahsani Mukhtar, mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021, jurusan Oceanografi dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Mahfud SE MT. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa belum apa itu KKN? KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Namun, pada kondisi sekarang ini, yaitu sedang pandemi, maka perlu dilakukan berbagai penyesuaian kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara online, tanpa mengubah esensi dari kegiatan itu sendiri. Yang selanjutnya, saya akan masuk pada perkenalan lokasi KKN saya. Lokasi KKN saya berada di Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Kecamatan Simo biasa dikenal dengan nama Kota Pelajar. Di kota ini terdapat Tugu Belajar yang dibangun tahun 1985. Di perempatan Tegal Rayong sebagai simbol atas Kota Pelajar. Hampir semua penduduk muda lulus SMA atau sederajat, ratusan sarjana, master, dan doktor muncul dari kecamatan ini. Simo adalah kota pelajar yang sangat tampak nyata dapat dilihat dari banyaknya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di daerah ini. Mulai dari sekolah negeri, swasta, sampai sekolah khusus yang berbasis keagamaan. Prestasi Kecamatan Simo dapat dikatakan cukup membanggakan. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pegawai negeri ataupun swasta, dan sebagian ada juga yang berprofesi sebagai petani dan pedagang. Potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Simo adalah tempatnya yang cukup strategis, di mana Simo adalah salah satu jalan alternatif untuk menuju ke Kabupaten Semarang, yang menyebabkan lalu lintas di kota ini cukup padat pada saat tertentu. Di kecamatan ini juga banyak sektor UMKM yang baik dan sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hub industri, mulai dari makanan, percetakan, dan masih banyak lagi. Selain itu masih ada gula Jawa, kerupuk KDI, kerajinan bambu, dan masih banyak lagi. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Simo saat ini adalah pandemi COVID-19. Muncul klaster COVID-19 Kudus di Boyolali, Jawa Tengah pada Senin 14 Juni. Dua warga Dukuh, Tegal Rejo, Bendungan Simo, Boyolali terpapar COVID-19 saat mengerjakan proyek pembangunan teras di Kudus. Boyolali, Jawa Tengah mendirikan rumah sakit darurat COVID-19 manfaatkan sebuah rusunawa yang berlokasi di Desa Kemiri. Rumah sakit darurat COVID-19 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tak bisa lagi menampung pasien virus corona karena kekurangan ruang isolasi seiring dengan penetapan zona merah di Kabupaten Boyolali. Pandemi ini mendesak pemerintah untuk mengeluarkan berbagai aturan pembatasan mobilisasi seperti PPKM atau lebih dikenal sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Akibat pandemi, seluruh aspek kehidupan warga Simo terkena dampaknya, khususnya pada sektor kesehatan dan ekonomi. Tingginya tingkat penyebaran COVID-19 di Simo dan juga banyaknya pelaku UMKM yang terkena dampak akibat aturan pandemi menyebabkan munculnya problematika baru yang terjadi di wilayah Simo. Selain itu, penyebaran berita hoax mengenai COVID-19 juga masih kerap terjadi pada masyarakat, yang menyebabkan banyaknya misleading, misinformasi, dan memperburuk keadaan. Tema yang diangkat pada KKN KLI ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19, berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals melalui kuliah kerja nyata. Salah satu program yang saya lakukan adalah penyemprotan secara berkala di wilayah kecamatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Hal yang melatar belakangi saya adalah karena rasa kecemasan masyarakat serta aspirasi dari masyarakat itu sendiri untuk mengadakan penyemprotan sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih aman, nyaman, dan tenang bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan masyarakat dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku. Penyemprotan dilaksanakan sebanyak 5 kali,
Salah satunya dilaksanakan bersama tim gugus COVID. Program KKN yang selanjutnya adalah edukasi masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dalam mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Hal yang latar belakangi saya melaksanakan program ini adalah karena kondisi pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Karena protokol kesehatan yang masih kurang ditaati oleh warga, sehingga Kecamatan Simo adalah zona yang rawan atau bisa disebut zona merah. Warga masih ada yang berpergian keluar rumah tanpa menggunakan masker dan mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin memburuk juga diakibatkan karena munculnya varian baru COVID-19 yang lebih mudah untuk menular, yaitu varian Delta. Kecamatan Simo juga menerima dampak klaster Kudus yang menyebabkan banyak orang yang terdampak. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat berpergian menjadi salah satu penyebab hal tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi yang lebih lanjut tentang protokol kesehatan dan informasi tentang pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, saya bersama beberapa rekan memberikan edukasi dengan cara memasang berbagai informasi seputar COVID-19 dan edukasi protokol kesehatan melalui media MMT, poster, dan media grup WA atau WhatsApp. Dengan harapan dapat memberikan edukasi masyarakat mengenai pandemi COVID-19 dan memberikan efek yang positif sehingga masyarakat menjadi lebih patuh terhadap protokol yang telah ditetapkan. Program KKN yang selanjutnya adalah pelatihan pembuatan ekobrik dari limbah plastik dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan serta upaya pemanfaatan limbah plastik dengan maksimal, disertai dengan edukasi bahaya limbah plastik di laut. Yang melatar belakangi saya melaksanakan program ini adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan limbah plastik yang benar. Maka dari itu, saya ingin mengajak serta mengedukasi masyarakat untuk dapat mengolah limbah plastiknya sendiri sehingga limbah plastik tersebut dapat diolah menjadi suatu barang yang berguna dan dapat bernilai ekonomis. Serta tidak lupa, saya bersama rekan-rekan membagikan hand sanitizer dan masker gratis bagi warga Simo. Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan berdampak besar pada menurunnya resiko penularan COVID-19. Menurunnya penularan COVID-19 diharapkan dapat berdampak nyata pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat Simo, sehingga kondisi pandemi bisa teratasi dengan baik dan kondisi sosial ekonomi dapat berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Masyarakat juga terlihat menyambut dengan baik dan antusias terhadap program yang kami berikan oleh mahasiswa KKN. Berikut adalah beberapa testimoni oleh warga mengenai program yang telah dilaksanakan. Kami sebagai pemerintah desa Simo mengucapkan banyak terima kasih kepada KKN Gundit yang berada di desa Simo, dan ternyata kerja sama antara pemerintah desa dengan mahasiswa KKN bisa terjalin dengan baik karena terbukti dari mahasiswa KKN telah membuktikan kerja di masyarakat, baik itu kerja sosial atau bakti sosial kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi senang dan bahagia karena sudah tahu bahwa di mahasiswa ini ternyata orangnya cerdas, pandai, dan bisa mengambil aspirasi masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenyam kenikmatan yang telah KKN Undip ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk itu sekali lagi sangat terima kasih sekali. Dan dari pemerintah desa Simo, apabila dalam menanggapi dari mahasiswa KKN Undip ini ada kurang ataupun yang menerima dari pemerintah desa, saya cuma mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di kemudian hari setelah KKN ini bisa berhasil meraih pendidikan yang lebih tinggi dari desa Simo, hanya itu yang dapat
kami sampaikan. Sekian, ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk hari ini dan hari yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Stay safe.